Merdeka belajar. Selamat sore Bu Eva. Sore Pak Sahab. Ya, saya senang bertemu dengan Ibu pada sore hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Kira-kira Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi bagian yang mana ya? Terima kasih Pak Sahab sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan coaching saya untuk presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu, saya siap mendukung Ibu. Bagian mana nanti Bu yang ingin Ibu saya fokus untuk mengamatinya? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya di dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sudah saya catat ini ya Bu. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya sih Pak, untuk peningkatan atau meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Bu, saya sudah paham apa yang diharapkan dari observasi pada hari ini. Selanjutnya, apa harapan atau indikator pencapaian yang diharapkan dari kegiatan ini? Baik Pak, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga nantinya berharap dapat membimbing coach saya di dalam mengambil keputusan di dalam masalahnya. Begitu. Baik, luar biasa Bu, sebuah harapan yang baik untuk praktek coaching yang akan Ibu lakukan. Ini Bu, sebentar lagi kita menunggu coaching Ibu ya? Iya Pak, kita tunggu. Kemarin saya sudah telepon Ibu itu dan saya sudah ini kan pertama juga telepon saya untuk membuat janji. Kebetulan harusnya kemarin saya tidak bisa, jadi saya telepon balik Ibu itu untuk janji ketemu di sini. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Catherine. Catherine. Ya sebentar lagi ya Pak, mungkin lagi di jalan sebentar lagi ya Pak ya. Sama kita tunggu. Iya Pak. Halo, selamat sore Bu Eva. Sore Bu Catherine. Selamat sore Bu Catherine, senang bertemu dan berkenal dengan Ibu. Silakan Bu. Selamat sore Pak. Iya, iya, saya duduk sini. Jadi Bu Catherine, ini Pak Sahab, supervisor saya. Sengaja saya undang karena kita kan mau mengadakan coaching. Kemarin kita udah bertemu janji untuk hari ini. Jadi sengaja saya undang Bapak Sahab sekaligus untuk mengobservasi saya. Bagaimana Ibu? Boleh ya? Boleh sekali. Tahu ya, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga Bu. Jadi setelah saya menerima telepon Ibu, katanya ada sesuatu hal yang nggak dibicarakan, gitu ya Bu. Iya. Saya juga dari nada-nada suara Ibu sepertinya ada kegalauan di situ. Iya, Nah, benar Bu. Bagaimana Ibu? Boleh diceritakan? Iya, jadi kan maksud saya kamu mendengar karena ada hal yang saya diskusikan, mau saya obrolkan dengan Ibu. Ya, jadi kan kalau saya berharap kedepannya saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang saat ini sedang saya hadapi gitu loh. Oh iya Ibu, tentu saja ya Bu ya.
dengan pertemuan ini pasti ya kita akan mendapatkan solusi. Oke Ibu, pasti kita akan menemukan solusi Ibu. Kalau Ibu begitu Ibu boleh ceritakan Ibu apa masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu, jadi kan ada permasalahan yang terjadi sebenarnya sih di kelas saya ya. Jadi tentang murid saya sih. Oh begitu ya Bu ya. Permasalahannya tentang murid-murid Ibu di dalam kelas ya Bu? Iya. Kalau saya boleh tahu, permasalahannya detailnya seperti apa Ibu? Jadi gini kan Bu, ada beberapa murid saya ini mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar, sehingga itu membuat saya agak terganggu gitu. Setiap kali saya menerangkan mereka agak sulit untuk bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Oh begitu ya Bu, agak sulit mendengarkan ya Bu ya. Kalau boleh Ibu bisa ceritakan kira-kira menurut Ibu penyebab murid-murid Ibu itu mengalami kesulitan memahami pembelajaran itu kenapa ya Bu ya? Ya, dari beberapa hal yang saya lihat, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab murid saya mengalami kesulitan itu. Jadi penyebabnya itu yang saya lihat bahwa anak-anak ini sulit sekali untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar. Pas saya berbincang-bincang jadi waktu saya tanya-tanya mereka bilang iya kami gak pernah makan dari rumah, jadi kan pagi-pagi itu rasanya lapar kali, jadi gak konsentrasi kami ini belajar gitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi karena ada yang tidak sarapan ya Bu ya. Ada pula yang memang bagaimana ya Bu? Memang orang tuanya atau mungkin sepertinya tidak belum sarapan ya Bu ya. Iya kan, jadi kan setelah saya tanya-tanya apakah mama nggak pakai kasih kamu berangkat, dia bilang ya kadang-kadang mamanya nggak sempat ya. Mungkin karena kesibukan juga, mamanya kan kerja gitu ya. Jadi membuat dia sulit. Tapi bukan hanya kesulitan itu Bu. Ada juga beberapa anak saya juga yang lambat dalam memahami. Sehingga ini juga menjadi penghambat atau masalah dalam kelas saya. Oh lambat memahami berarti yang memiliki daya serapnya lambat ya Bu ya. Iya. Berarti ada yang karena belum sarapan, ada yang memang kemampuannya daya serapnya ya Bu ya. Iya benar Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Catherine agar murid Ibu itu dapat menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya harapan saya sih Bu, setidaknya kan anak-anak dalam kelas saya itu kan ketika saya mengajarkan mereka dapat memahami, paling mungkin mereka memahami. Ketika mereka dapat memahami, pasti mereka juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mereka juga dapat terstimulasi dengan baik ya. Jadi mereka bisa memberikan pertanyaan, mereka juga bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi ada keaktifan lah dalam pembelajaran kami gitu. Kemudian Ibu, setelah Ibu tadi kan sudah berbicara menceritakan tentang penyebabnya, latar belakang si anak ini. Setelah Ibu memahami hal tersebut, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi dari problem-problem tadi itu? Ya jadi kan Bu, ada beberapa langkah dan solusi yang saya lakukan Bu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, yang pertama yang saya lakukan terhadap anak-anak yang tidak sarapan pagi sehingga mereka sulit untuk menerima pembelajarannya Bu, itu saya sudah berkomunikasi langsung dengan orang tuanya supaya kalau boleh anak-anak itu ketika ke sekolah anak-anak tetap diberikan makan pagi. Terus kepada anak didik itu sendiri juga saya memberikan pemahaman bahwa sarapan itu sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan mereka, tapi juga bisa membuat daya fokus mereka juga ada ketika mereka dalam pembelajaran yang ada.
Nah, yang kedua langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ya tentang anak yang agak lambat dalam memahami, ada beberapa kegiatan-kegiatan atau bimbingan-bimbingan yang saya berikan untuk menstimulasi anak tersebut. Dan sampai sekarang sih saya masih utamakan. Nilai indikasinya luar biasa ya, dan apa yang disampaikan tadi itu sudah merupakan rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu akan memberikan pemahaman ya Ibu ya tentang pentingnya sarapan pada siswa yang tidak sarapan. Dan kemudian untuk murid yang agak lambat tadi, Ibu Catherine akan memberikan bimbingan ya Bu ya, bimbingan lebih ya, bimbingan khusus ya Bu ya. Kira-kira saya jadi terpikir ini, kira-kira bimbingan seperti apa sih yang akan Ibu berikan? Iya. Jadi bimbingan yang saya berikan itu kan bukan misalnya memberikan mereka latihan-latihan kayak kalau di TK itu kan kayak misalnya ini untuk fisik motor halusnya saya kasih mereka misalnya kegiatan warna biru, jadi supaya mereka motorik halusnya bekerja lebih baik. Kalau misalnya dalam pemahaman mereka dalam apa saya ajak cakap-cakap dulu gitu ya kan. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, dia menjawab saya, atau saya kasih dia baca buku, saya suruh dia latihan membaca gambar gitu loh ya. Oh iya ya Bu ya. Iya. Berarti terus dibimbing ya Bu ya sampai mereka bisa. Benar. Kemudian kapan Ibu kira-kira akan melaksanakan bimbingan tersebut? Sebenarnya ini sudah saya lakukan Bu, cuman masih kurang konsisten ya Bu ya. Jadi memang bimbingan ini biasanya saya lakukan setelah anak sudah pulang sekolah. Gitu ya. Jadi anak sudah pulang sekolah, jadi saya memberikan mereka stimulasi lagi untuk mereka bisa setidaknya mengikuti perkembangan temannya. Oh iya itu ya, luar biasa ya Bu ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi kan kalau kemarin itu sesekali ya Bu, kalau saya ada waktu aja. Jadi sekarang ini ya saya pikir memang saya harus komitmen bahwa saya harus konsisten. Gitu. Jadi setiap pulang sekolah saya harus memberikan waktu 15 menit minimal ya untuk bisa menstimulasi anak-anak tersebut agar mereka juga bisa mengalami perkembangan dalam kehidupan mereka. Iya Ibu, baik Ibu. Memang terkadang memang dibutuhkan komitmen ya Bu ya untuk melaksanakan segala sesuatu ya Bu ya. Iya benar. Kira-kira Ibu untuk melaksanakan komitmen tadi ada enggak orang atau siapa saja yang akan dapat membantu Ibu di dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya, jadi kan Bu kan kalau misalnya untuk komitmen saya ini ya pertama sekali saya harus beritahu kepada kepala sekolah. Dan saya setidaknya harus berkoordinasi juga dengan kepala sekolah kan, supaya kepala sekolah juga tahu. Jadi ketika saya tidak melakukan itu dia juga boleh mengingatkan saya gitu Bu. Lalu saya juga berkoordinasi kepada orang tua supaya orang tua juga tahu kenapa anaknya terlambat pulang, sehingga tidak membuat pertanyaan-pertanyaan lagi di luar sana. Kenapa anak saya pulangnya lama ya tidak gitu. Jadi ya itulah Bu yang saya ingin ya kepala sekolah, terus orang tua, dan saya juga harapkan sih kalau bisa sih rekan-rekan sejawat saya ini seperti ini. Oh intinya saling berkolaborasi ya, kepala sekolah, orang tua, dan rekan kerja ya Bu ya. Benar. Oke, mantap Ibu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Iya, jadi kan Bu karena ini komitmen saya, jadi saya berencana untuk membangun komunikasi dengan orang tua lah. Yang pasti kan karena permasalahan saya ini dua Bu, ya komunikasi saya pertama kepada orang tua tadi yang sudah saya bicarakan sampai di sini ya kan, mengingatkan orang tua ya, supaya mereka juga bisa sama-sama membantu anak tersebut. Jadi bukan hanya
memberi anaknya makan pagi setiap hari, sebagai anak-anak yang pemahamannya lambat, bukan hanya distimulasi di sekolah, karena di sekolah itu hanya berapa jam kan Bu. Sementara kalau di rumah kan itu seharian penuh dengan anak-anak. Jadi saya rindu kita bisa berkomitmen bersama sejalan sehingga dapat menstimulasi anak tersebut. Baik, luar biasa sekali Bu Catherine. Jadi ada kolaborasi, dan di dalam kolaborasi ini tidak terputus komunikasi ya Bu ya. Kemudian saling menjaga komitmen bersama ya Bu ya. Oke, dari pembicaraan kita tadi Ibu, sekarang bagaimana sedang perasaan Ibu Catherine? Iya, jadi kan setelah saya ngobrol-ngobrol gini ya Bu ya, saya jadi agak lega ya. Karena saya pikir saya bingung mau menceritakan masalah saya ini gitu kan. Terus kadang-kadang karena buntunya otak saya, gimana caranya? Tapi saya bersyukur karena bisa berbicara dengan Bu Eva saat ini, sehingga saya bisa menemukan solusi ya Bu ya dalam permasalahan saya yang baik ini. Dan saya rindu ini juga boleh saya terapkan dalam kelas saya gitu. Oke, puji Tuhan kalau begitu Ibu. Saya juga mendapatkan sesuatu yang berharga dari cerita Ibu ya. Bagaimana Ibu menghadapi anak-anak ya, seperti itu. Jadi ada sedikit pengalaman yang saya dapat dari situ juga Ibu. Kalau harapan saya sih, saya berharap Ibu bisa menerapkan apa rencana tadi dari Ibu, kemudian tetap menjaga komitmen Ibu. Jadi semangat ya Ibu Catherine. Iya. Terima kasih dukungannya Bu. Saya berharap sih saya tetap semangat ya. Ke depannya dalam mobil saya. Ada lagi yang perlu kita bicarakan lagi? Ya sampai sekarang ini nggak ada lagi ya Bu. Tapi kalau seandainya saya ada masalah lagi masih boleh kan? Saya telepon Bu Eva ya. Boleh sekali Ibu, saling berbagi. Ya makasih ya Bu ya. Iya, kalau begitu kita akhiri ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ya Ini. baik. Terima kasih ya Bu. Selamat. Oke. Saya masih ada kerjaan lain. Gak apa-apa ya Bu, saya langsung pulang ya. Gak apa-apa ya Pak. Iya, Bu, silakan, Bu. Ya, makasih. Silakan. Oke, Bu. Selamat sore ya Pak. Ya, selamat sore Bu, semoga Hati-hati di jalan Ibu Catherine. Iya, makasih. Iya. Jangan sampai ada yang ketinggalan Ibu. Oh iya, sudah sama ini tasnya. Iya. Semoga sukses, Bu, ya. Ya, Iya, Bu. makasih Pak. Baik Bu Eva, sungguh menarik dan luar biasa praktik coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Ibu Betty. Setelah menjalani proses coaching tadi, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu sendiri sebagai coach? Ya, terima kasih Pak Sahab. Memang iya tadi menarik ya dari ceritanya Ibu Catherine. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya yang saya ketahui dari kemampuan saya di dalam penerapan coaching. Apa yang membuat Ibu merasa atau menilai demikian Bu? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dari ceritanya, keluh kesahnya Ibu Catherine tadi, bagaimana ibu itu merasa risau dengan ada siswanya yang memang tidak fokus belajar, dan ternyata baru diketahui bahwa karena tidak sarapan salah satu faktornya, dan memang satu kemampuan si anak yang memang agak sedikit lambat. Dan kemudian saya juga tadi sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari coach saya tadi. Baik Bu. Boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Ini ada catatan saya di sini. Mungkin Pak. Baik Bu. Ya, saya tadi sudah melihat bahwa Ibu telah mempraktikkan mendengar aktif ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini dari hasil pengamatan saya? Wah, saya sangat senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya yang sudah Pak Sahab berikan buat
praktek coaching saya tadi. Ya Bu, namun demikian ada sedikit atau beberapa aspek yang masih bisa Ibu tingkatkan sebagai saran saya. Misalnya saat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mungkin bisa lebih menggali potensi dari si coach Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu? Seperti itu ya Pak ya. Baiklah Pak, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi atas kompetensi saya yang mungkin perlu peningkatan di pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Dari diskusi kita ini Bu, kira-kira langkah atau tindakan apa yang Ibu ambil untuk meningkatkan kompetensi Ibu di dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif? Baik Pak, kalau rencana saya akan terus ya Pak melakukan latihan secara intensif untuk mendengarkan aktif dan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan agar lebih efektif supaya menghasilkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan menerapkannya di dalam pembelajaran saya Pak di kelas. Lalu kemudian saya akan menerapkannya juga terhadap rekan kerja saya sebagai bentuk untuk latihan dan pengembangan diri saya juga. Wah, sangat baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam lembar observasi. Dan di sini terakhir apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini Bu? Baik Pak, kalau yang saya lihat dan saya pahami dari hasil pertemuan kita ini ada kompetensi yang memang perlu saya kembangkan, kompetensi dalam hal coaching, karena ini merupakan pengembangan diri saya sendiri dan saya memang harus menerapkannya di dalam pembelajaran saya, di dalam hubungan saya, kolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Pak Sahat berikan pada saya. Iya Bu, sama-sama saya juga berterima kasih karena telah dipercayakan melakukan observasi terhadap praktik coaching yang Ibu lakukan. Saya juga berharap semoga kedepannya Ibu lebih terampil dan lebih sukses lagi dalam melakukan kegiatan coaching ya Bu, baik dengan sama guru ataupun dengan siswa di sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak Sahat. Iya sama-sama Bu. Mungkin untuk hari ini sudah cukup Bu ya kegiatan kita ya. Iya Pak, kebetulan juga ada rencana lain Pak. Iya Bu. Oke Oke lah Pak. Bu. Ya. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sahat.